Beaten up over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time to ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 3. Di video ini kami akan menjelaskan filsafat Yunani, filsafat Timur, dan filsafat India. Kalian tahu nggak apa sih filsafat Yunani itu? Bagaimana sih sejarahnya? Mari kita simak video berikut ini. Tahukah kamu, Yunani sering disebut sebagai negeri para dewa karena sejarah dalam peradabannya masyarakat Yunani kuno, kisah mitologi lengkap dengan berbagai dewa-dewinya. Mitologi Yunani merupakan yang penting dari peradaban modern manusia, terutama bagi masyarakat barat yang menjadi referensi kehidupan Indonesia. Mitologi Yunani tersebut kemudian berkembang dan menjadi inspirasi karya-karya sastra dunia, seni, politik, juga filsafat. Filsafat muncul pertama kali di Yunani. Filsafat terlahir karena masyarakat Yunani saat itu memiliki kebebasan dalam berpikir dan tidak terkekang oleh doktrin masyarakat. Zaman Yunani kuno berlangsung kira-kira dari abad 6 sebelum Masehi hingga awal abad pertengahan atau antara kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi. Penyebab filsafat muncul pertama kali di Yunani karena tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas. Berikut nama-nama filsuf pada zaman Yunani kuno: Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada zaman Yunani kuno, ciri pemikiran yang menonjol adalah kosmosentris, yang berarti mempertanyakan asal-usul alam semesta dan jagat raya sebagai salah satu upaya untuk menemukan asal mula yang merupakan unsur awal terjadinya gejala-gejala. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan filsafat Yunani bagian timur, Taoisme, Konfusianisme, dan Sun Tzu. Filsafat Timur merupakan perintis dari filsafat Yunani kuno yang memiliki sejarah lebih jauh daripada filsafat Yunani kuno sendiri. Selain menjadi pemikiran-pemikiran kebijaksanaan, filsafat Timur juga berkembang menjadi agama-agama yang diajarkan di masing-masing wilayah. 4 tradisi besar yang terkenal di Asia yakni Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Konfusianisme. Konfusianisme adalah filsuf Tiongkok yang menegakkan pentingnya pengembangan kebijakan pribadi dan menjaga harmoni sosial. Konsep kunci ajarannya meliputi kesetiaan pada orang tua. Konfusianisme telah memiliki dampak yang mendalam dalam budaya Tiongkok. Ajaran Konfusianisme yaitu mereka memiliki cara berperilaku di masyarakat dan beretika di masyarakat. Salah satu yang penting adalah bagaimana dia bisa menjadi tauladan di masyarakat. Kurang lebih ajarannya seperti itu. Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang mempelajari kehidupan alam berasal dari Cina. Taoisme muncul pada era akhir dinasti Han Timur dan akar-akar pemikirannya telah ada setelah agama Ruisme atau Gongjia.
Hal ini dapat disebut sebagai tahap awal terbentuknya kelompok Taiping Dao yang membuat filsafat Taoisme dengan analeknya. Bentuk Taoisme yang lebih sistematis dan berupa aliran filsafat muncul setelahnya. Selain aliran filsafat, Taoisme juga muncul dalam bentuk aliran kepercayaan rakyat yang mulai berkembang 2 abad setelah perkembangan filsafat Taoisme. Taoisme juga dikenal dengan Daoisme, diprakarsai oleh Laozi. Taoisme merupakan ajaran Laozi yang berdasarkan Dao De Jing, berisi analogi kitab I Ching Kung Jia. Tidak ada catatan resmi kapan Taoisme masuk ke Nusantara, selain hanya diperkirakan masuk seiring dengan kedatangan orang Tionghoa. Kontribusi penting Sun Tzu. Meski perjalanan hidupnya tidak tercatat secara detail, Sun Tzu tetap dihormati dan dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Tiongkok dan dunia. Selain perannya dalam dunia filsafat, Sun Tzu juga dikenal sebagai jenderal yang sangat cerdas dan berhasil memenangkan pertempuran penting pada masanya. Namun, kontribusi terbesar Sun Tzu yang paling dikenal di dunia adalah bukunya yang berjudul The Art of War. Dalam buku ini, Mr. Sun memberikan nasihat strategi dan taktik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang militer maupun non-militer, menekankan pentingnya memahami kondisi lingkungan, memanfaatkan kelemahan musuh, dan mengambil langkah yang tepat jika ingin mencapai tujuan, mengajarkan pentingnya memahami diri sendiri, mengembangkan kekuatan internal, dan menjaga keseimbangan, serta mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan mental dan spiritual. Nasihat-nasihat Sun Tzu dalam The Art of War masih sangat relevan hingga era modern, sehingga tidak mengherankan jika buku tersebut dijadikan referensi penting oleh para pemimpin dunia. Jadi, selain filsafat Yunani dan filsafat Timur, juga ada filsafat India mengenai Hinduisme, Buddhisme, dan Mahatma Gandhi. Maka dari itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Filsafat India, Hinduisme. Sejarah munculnya Hindu. Agama Hindu juga disebut dengan Hinduisme, merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama wilayah India dan Nepal yang mencakup aneka ragam tradisi. Sama halnya dengan umat Islam, umat Hindu juga mempunyai rukun iman yang disebut dengan Pancasrada. Isinya yaitu: pertama, percaya terhadap adanya Brahman. Kedua, percaya terhadap adanya Atman. Ketiga, percaya terhadap adanya karma pala. Keempat, percaya terhadap adanya punarbawa atau samsara. Dan yang kelima, percaya terhadap adanya moksa. Apa sih filsafat Buddhisme itu? Filsafat Buddhisme merupakan sistem pemikiran yang berdasarkan oleh ajaran Buddha, di mana meliputi nilai kehidupan, eksistensi, pengetahuan, akal budi, materi, dan moralitas manusia. Buddhisme ini terbentuk di awal milenium 1 sebelum Masehi, terjadi dikarenakan ada perbedaan pemikiran antara Saranama satu dengan Saranama lain, yakni pemikiran menolak mengenai konsep Weta yang membahas tentang Brahmana dan Atmana yang merupakan dasar dari filsafat Hindu. Tahukah kalian, Buddhisme berbagi banyak pandangan filosofis dengan sistem India lainnya, seperti karma, samsara, dan dharma. Nah, yang terakhir mengenai kajian filsafat Buddhisme. Pada awalnya, filsafat Buddhisme hanya mengkaji mengenai dukkha, yang memiliki arti kesedihan atau ketidakpuasan yang merupakan tujuan utama dari agama Buddha. Namun, seiring berjalannya waktu, kajian filsafat Buddhisme menjadi kajian filsafat pada umumnya, yaitu seperti ontologi, fenomenologi, etika, serta logika. Semua agama memiliki jalan yang berbeda, semuanya pada titik yang sama. Tidak masalah jika kita menempuh jalan yang berbeda, karena pada akhirnya kita semua akan mencapai tujuan yang sama. Faktanya, ada banyak jumlah agama sebanyak jumlah orang. Itulah ungkapan dari Mahatma Gandhi. Oleh karena itu, lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Mohandas Karamchand Gandhi lahir di Porbandar
Gujarat, India Utara pada tanggal 2 Oktober 1869. Keluarganya berasal dari kasta Baniya termasuk golongan Waisya. Mohandas Karamchand Gandhi ingin belajar kedokteran setelah menyelesaikan sekolah, tetapi dia tidak diizinkan karena religiusitasnya. Pada tahun 1892, Gandhi belajar hukum di Universitas Queen's Dalam di London. Dan pada tahun 1891 dia kembali ke India, di mana dia bekerja sebagai pengacara selama 2 tahun. Namun keluarganya mengirim ke Afrika Selatan pada tahun 1893 untuk membantu seorang teman dalam sebuah gugatan. Setelah kembali ke India, Mahatma Gandhi diterima antusias oleh banyak orang dan dijuluki Mahatma. Gandhi menjadi pemimpin gerakan pembebasan nasional melawan kekuasaan kolonial Inggris. Gandhi berjuang untuk hak asasi manusia dan perempuan yang tak tersentuh, untuk rekonsiliasi antara umat Hindu dan Muslim, dan melawan eksploitasi kolonial. 2, 3. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.